Bentar. Ya. Ya, Arman. Yuk, Derby. Gas. Gas. Om Idung mungkin untuk hari keempat ini seperti apa nih untuk atau mungkin udah ketemu Om apa sih di mimpi malam atau gimana? Apa? Udah ketemu atau mimpi gak sih di hari keempat ini? Udah empat. Mimpi mah belum. Cuman kalau terasa bahwa masih ada di sekitar kita tuh sangat merasakan hal itu. Seperti apa, Pak? Merasakannya? Ya seperti ciri khas wanginya dia, kayak gitu kan. Pokoknya ya apa yang kita rasain selama hidup apapun 12 tahun ya seperti kayak ada almarhumah kayak gitu. Dan untuk saat ini ya yang kita rasain ya kehilangan orang benar-benar kita sayangi kayak gitu. Anak-anak juga kan si kakak juga masih ingat mamanya terus masih pingsan-pingsanan kayak gitu kan, masih lemas. Dan si kembar juga kan masih sakit tuh BAB kayak gitu. Mungkin batin ya, secara ini batin, ikatan batin sama orang tua kan lebih kuat. Kalau yang cowok bang, yang Petong. Kalau si Petong untuk awal, jadi dia punya kesibukan sengaja kan kita suruh aktivitas main nggak apa-apa. Akhirnya dia inget mamanya, takut mesinnya keganggu kan, jadi sedih kayak gitu, jadi ceria. Kita nasihin pelan-pelan kan anak-anak dek, mama itu nggak pergi, mama itu nunggu kita, tinggal kita nih kapan tunggu bagiannya, bilang gitu. Nanti kita juga bakal ketemu mama kayak gitu, kan mama hidup di sana kayak gitu. Kita nanti bakalan bertemu, jadi tuh kita nih yang makhluk, semua makhluk yang bernyawa tuh pasti mengalami kematian, bilang gitu. Kita juga bakalan nggak ada, nanti tinggal tunggu waktunya kayak gitu. Jadi pelan-pelan gitu kita ajarin kayak gitu. Berarti anak-anak nih udah mulai nanyain ya? Kalau si kembar dari mulai awal pertama almarhum masih mau dikumikan ya gelisah sampai sakit kan tuh si kembar, karena biasa kan kalau almarhum pulang syutingan buka pintu assalamualaikum boboiboy gitu sampai telepon assalamualaikum boboiboy, itu langsung gitu. Jadi ciri khas suaranya tuh buat di mindset bayi tuh kencang gitu. Makanya kan kemarin kan panas tuh dua-duanya. Kalau kata orang tua, mana baju yang terakhir dia pakai gitu, dipakein dipeluk tidur kayak gitu. Karena mungkin karena anak kecil belum punya dosa ya, apa yang dilihat itu nyata kayak gitu. Kalau kita kan udah banyak dosa. Tapi kalau untuk pakaian mungkin barang-barang almarhumah itu masih tertata rapi atau seperti apa? Masih seperti biasa untuk sampai saat ini saya belum masuk kamar sebelum ke rumah yang di sana, karena ingat saya tuh aduh sangat ini gitu lemas kalau ingat itu gitu kan, karena kan emang mengingatkan saya pada empok. Jadi sampai saat ini saya di rumah ini juga belum naik ke kamar, saya masih tidur di ruang tamu. Saya minta baju, minta sarung, peci itu diambilin sama si mbak. Belum kuat saya juga kayak gitu. Saya pribadi aja yang bapaknya belum kuat gitu, yang suaminya bagaimana anak-anak nih ya gitu. Ya mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, saya sehat dan saya juga bisa membesarkan anak-anak. Kan saya mau pesan almarhumah kayak gitu, pak gitu. Pagi-pagi kan manggil sini suruh tidur di sampingnya, jangan mah nggak muat ini gitu, usap-usap aja ya gitu aja kan ngomongnya satu-satu kan, usap-usap malamnya tuh sambil ngobrol kan pak, anak-anak susunya jangan sampai kurang ya biar pada sehat kayak gitu kan, makanannya perhatiin, sekolahnya yang tinggi pak ya, insya Allah mah bismillah pasti disekolahin, pasti dikasih makanan yang bener-bener tuh sehat kayak gitu kan. Dia kalau sama anak kan nomor satu tuh buat makanan susu apa jangan sampai kehabisan, karena pernah kehabisan stok malam ininya tutup pokoknya kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Berarti kemarin sudah sempat nggak ASI lagi tuh? Apa Nggak. susu formula? Iya udah susu formula. Tapi kalau untuk yang besar apa Sherly ya, itu gimana kondisinya kan sempet drop ya kalau Iya sampai saat ini juga masih drop. Oh masih Drop. Untuk ngomong juga belum mau ketemu orang kan, masih nangis mulu, apalagi kan malam tempat pingsan. Katanya sekali-kali pengen pakai baju mama nih kan, ada baju ciri khasnya almarhumah nih, setiap ada pengajian tuh suka dia pakai tuh, dipakai sama dia tuh, pakai masih bisa jalan, akhirnya pingsan sendiri. Dia mungkin ngeliat kaca kali, ngeliat pakai baju mamanya kan, emang terasa banget tuh baju lebaran yang terakhir kita kapelan kayak gitu. Tapi cara menguatkan mungkin pasti kan Om Idung sendiri gak bakal sendiri ya, mungkin ada keluarga gak sih mungkin setiap hari yang hadir gitu? Ada keluarga dari sahabat empo tuh masih lalu lalang kan untuk nguatin kita kan, saudara masih lalu lalang untuk nguatin kita, sabar
kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi pikirin makanan banyak, kayak gitu, ntar sakit paling gitu. Tapi kalau untuk rumah baru tuh mau ada rencana dalam waktu dekat, tadi kan bisa bilang belum mau ke sana. Tapi mungkin ada rencana gak sih untuk ditempatin nanti kapan untuk disinggahi? Ya kita lagi diskusi nantinya tuh sama anak-anak ya, masih mau di sana apa gimana kayak gitu. Karena kan emang itu rumah impiannya almarhumah ya. Jadi kita juga untuk melihatnya nggak ini hati gitu. Gimana ya ngeliat rumah itu ya? Kayak gitu, udah kayak seakan-akan masih ada beliau kayak gitu. Tapi maksudnya Bang Idul sendiri maksudnya didiskusikan untuk anak-anak lebih ingin tinggal di sini atau ada kemungkinan balik lagi tinggal di Cinere seperti apa? Ya kalau di sana kan menang nyamannya karena sepi kan. Kalau di sini kan menang ramenya tapi banyak teman anak-anak kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga saudara kan banyak di sini kayak gitu. Jadi lebih gampang gitu. Kalau hati saya pribadi pengennya ya di rumah yang pertama saya awal mulanya tuh berumah tangga mempok gitu ya, di sini rumah ini diganjur. Bang Idung secara tiba-tiba menguatkan diri jadi orang tua tunggal, apalagi 3 anak masih kecil-kecil ya Bang Idung. Gimana Bang? Yang kecil Gimana Bang? Ya untuk menguatkan anak-anak ya belajar untuk kuat, belajar untuk super, belajar untuk bisa supaya ini anak bisa bertahan untuk pendidikannya ya kan, untuk makannya benar-benar diawasin kan, terus mainnya atau gimana kan. Si kembar kan lagi sedang aktif-aktifnya tuh, udah mulai mau rembet-rembet kayak gitu. Makanya kan dijagain sama mbaknya tuh ekstra, bener-bener ekstra. Tapi sekarang lagi dua-duanya lagi lemes karena kan habis diare kayak gitu. Karena kan kemarin si Ade kembar nih masuk IGD. Kenapa? Karena diare. Itu diare lemes. Bang Idul yang soal surat wasiat itu benar itu yang beredar di media sosial, benar itu tulisan. Oh, nih saya lurusin ya. Tadi gue dikirimin. Mpok tidak pernah menuliskan itu, kayak gitu. Dan saya juga tahu Mpok, kayak gitu. Cuman wasiatnya pas mau malamnya itu mau meninggal, cuma gitu aja. Pak, anak kayak gitu, anak sekolahin yang tinggi, makannya jangan sampai susunya jangan sampai kurang, makannya juga makanan juga harus kenyang kayak gitu. Maksudnya kayak anak itu yang begitu itu anak kayak gitu. Pesannya itu aja sih anak. Oh, jadi yang surat wasiat yang beredar di medsos itu Enggak pernah nulis kayak gitu. Bang Idung, seketika harus menjadi orang tua tunggal gitu, menggantikan sosok tulus sejenak, menggantikan sosok almarhumah gitu. Seberapa berat lagi sih Bang Idung, dan kecanggungannya seperti apa gitu? Oh, berhubung saya kalau ibu itu kan bisa merawat satu ibu 10 anak, dia bisa sanggup ya, karena kan seorang wanita tuh benar-benar gemulai, lemas gitu kan, bisa deket lah anak-anak tuh kalau sama seorang perempuan ya. Kalau saya kan laki-laki nih agak sedikit kaku ya, kayak dia mungkin buang air atau apa tuh belum paham kayak gitu, kayak nyeduh susu kayak gitu belum paham kayak gitu. Berarti masa-masa alfa itu ada semua anak-anak di alfa alfa ya. Maksudnya Bang Idul sendiri sempat berbagi pekerjaan gak sih saat hidup untuk mengurus anak-anak apalagi? Oh iya, karena kan si kembar tuh kalau dia cengeng di kamarnya dia sendiri diajak turun. Mbaknya dibilangin, Mbak bawa turun ke bawah gitu. Belum tidur tuh Mpok tuh langsung dipeluk, dua-duanya ditidurin, digini-giniin, dua-duanya tidur gitu. Di sini belajar nyuruh-nyuruh susu tuh diajarin gitu, Pak, angkat kuku ya, kayak gitu, tadi disiram kayak ke tangan nih, angkat kuku kayak gitu. Jadi sambil waktu masa almarhum tuh ngerawat baby juga nih si Bobo Boy, saya diajarin kayak gitu. Cuman kalau kayak ganti-ganti pampers saya belum bisa. Memang belum ada ya pas masih hidup juga untuk ngurusin yang tadi ganti pampers dan itu nggak ada. Belum bisa. Dari mulai si Python kakak sih kayak ngerti bisa. Tapi kalau kayak bantuin ambil air hangat, ambil gayung kayak gitu kan, itu pasti saya. Ambil air panas kayak gitu, itu pasti saya kayak gitu. Bang Idung kan Alfa udah sakitnya udah cukup lama, terus Alfa juga tetap kerja. Alfa sendiri udah nyiapin masa depan buat anak-anak gitu, kayak mikir lama udah dipisahin sendiri. Ya waktu di masa itu ya habis buat berjalan berobat, sampai saya juga punya usaha kan, modalnya kepake juga buat pengobatan tuh kan. Selama setahun ke depan tuh kita terus beraktivitas berobat kan di luar gitu kan, cukup lumayan makan biaya tuh gitu. Bang Idung, maaf, yang
dikangenin apa sih dari mendiang almarhum nih? Gue dikangenin saat dia mau berangkat tuh, karena kan kalau pagi tuh dia berangkat duluan tuh, timbang saya berangkatnya bangunin, papa nasi goreng udah mau bikinin di atasnya, mama jalannya cium tangan, udah gitu doang tuh. Nah kalau siang tuh kadang-kadang udah makan belum lo, gitu di WA gitu, atau dia voice note, nggak bisa dia voice note, pak udah makan belum, masak apa itu, coba masak ini, mau dibawain apa gitu, lagi di luar, karena kita lagi di luar, ya udah nggak usah kayak gitu, itu makan aja gitu, ditawarin, maksudnya sama suami juga perhatian benar-benar tinggi kan, almarhum sama wanita super kan kayak gitu, sakit pun dia nggak ngerasain, pernah dia bilang gitu pak, makanya kan nggak dipublikasiin dia sakit, kalau gue dipublikasiin, satu gue ngerepotin orang, kedua ntar yang ada gue stres, dia bilang gitu, udah diem aja dah, antara kita mau maju dah berdoa kayak gitu, dia prinsipnya kayak gitu, dia tahu gue nih nggak sakit kayak gitu, gue tuh sehat, anggap ini penyakit flu gitu, walaupun ini berat buat gue kayak gitu, dia anggap penyakit flu, dan dia kalau diem di rumah nih malah tambah sakit, kalau dia aktivitas ketemu sama temen-temennya itu hilang rasa sakit itu, lupa dia malah rasa sakitnya, makanya kan kata dokter bawa happy, bawa senang, jangan dibawa stres kayak gitu, ya udah saya ikutin apa yang dia mau aja, makan yang dia pengen makan kayak gitu, asal jangan manis-manis kayak gitu. Biasanya Bang Idung sendiri suka minta request makanan apa sih ke almarhumah? Request Ya, saya kalau jadi ini walaupun di rumah ada yang masak, saya jarang makan, jadi kalau empok yang masak saya mau makan kayak gitu, jadi gua tahu terakhir saya dibikinin tuh ini hati pengen, gue pengen banget makan sayur asem tapi yang dikuningin, namanya kan kalau di Betawi itu bak asem, dibikinin namanya terakhir kali udah itu dibikinin sebelum dia ngedrop, empok bikinin itu. berarti Hati pengen begitu tapi dibikinin gitu, kita nggak ngucap, ini bikin lah, ini kok ada ya kayak gitu. berarti nggak ada yang bikinin makan Iya. secara langsung lagi ya? Gua kan kayak gitu jago masak kayak gitu, dia tahu apa yang kita kan hidup dari nol ya, apa yang suaminya mau itu dia tahu, paling tahu dia kayak gitu, karena kan saya semenjak 12 tahun berumah tangga tuh nggak pernah ribut-ribut besar, enggak. Kalau saya marah dan dia marah, saya diem-dieman. Cuman dia tahu, mah waktu awal nikah kan kita kalau marah ataupun diem, suatu saat kita ada masalah, selesain hari itu juga, clear. Jangan sampai berlarut, clear. Makanya saya nggak pernah kayak ngobentak atau nggak pernah. Pantang buat saya kayak gitu ngobentak dia, makanya patuh dianya. Sedangkan dia kalau syuting saya suruh pulang. Dia suruh berhenti jadi berhenti dia mah. Kayak gitu. Makanya kan Allah kasih juga perginya mudah kayak gitu, seperti orang tidur kayak gitu, saya tuntun juga masih mau kayak gitu, saya peluk, saya tuntun, mau ikutin ya la ilaha illallah sampai Allah, dia merem mingkem, ini keluar air liur, ini masih bercak itu, karena kan setiap dia punya jadi bintang tamu nih, kayak di suatu acara stasiun ya, kata dia apa, ada ustaz ngomong begini, masa kalau orang meninggal Jumat itu tanpa pertanyaan ya. Iya benar, itu hadis Nabi mah gitu. Berarti mama pengen meninggal hari Jumat aja kali ya. Sering kali dia kayak gitu. Akhirnya mungkin malaikat lewat, dijabah dia meninggal hari Jumat, hari istimewa kayak gitu. Berarti itu ada firasat sebelum meninggal kemarin. Si mimpi saya empok di berbaring tuh di rumah sakit. Seminggunya saya mimpi empok meninggal. Percis dengan pakaian yang itu yang saya peluk pas empok bisa ganti baju kan tuh diusapin, dimandiin tuh pakai ganti baju, pakai baju biru. Saya mimpinya gitu, jadi baik sangka aja ya Allah, mudah-mudahan nih panjang umur kayak gitu. Ternyata mimpi saya jadi kenyataan, kayak dijapu gitu, ini kayak yang dialami mimpi kayak gitu. Bang Idung, tentang anak-anak yang kabarnya mau dibiayain Raffi Ahmad Samir Fanatim itu gimana? Udah dengar? Untuk sejauh ini sih belum ada obrolan kita serius kayak gitu, tapi ya alhamdulillah kayak gitu. Emang kerabat teman-teman Po tuh hebat, bener-bener luar biasa, baik semuanya gitu, perhatiannya tinggi dari segi apapun. Buat saya bukannya teman lagi, teman rasa saudara semua, itu luar biasa kayak gitu. Mungkin dibiayainnya tuh belum ada omongan ya Bang ya? Iya. Bang Idung punten, maaf banget ya. Waktu itu Po Alpa sempat cerita kalau Po Alpa sempat dapat gangguan atau teror gitu. Ada nggak terakhir teror atau gangguan? Untuk sejauh ini sih, Po ya alhamdulillah gitu, baik-baik aja sih, nggak ada gangguan ataupun teror kayak gitu. Kalau gangguan penyakit ya memang ada kan, badan lemas tuh kayak gitu kan, biasanya tuh pasca melahirkan itu baru bener-bener tuh dia badannya udah gemuk kayak gitu kan, ada yang dirasain sakit kayak gitu, itu bener-bener yang habis pasca melahirkan penyakitnya tumbuh tuh
Kalau yang dulu itu yang celana dalam itu udah nggak ada. Udah nggak ada kayak gitu. Itu jauh sebelumnya, itu setahun sebelum sakit kayak gitu. Ya, jangankan itu, waktu baru awal Mpo berkarir aja juga ya kayak gitu, hal-hal aneh tuh sering dijumpain di rumah kayak gitu. Apa aja bang mungkin selain Ya celana contoh dalam? kayak kelabang merah kayak gitu kan, pas ditutupin di gelas, ditutupin di tisu, besoknya kita buka hilang itu kelabang kayak gitu. Kayak ayam kayak gitu, ayam hitam dibuang di depan gerasi. Dulu kan gerasi kita belum rapet nih, masih setengah dibuang kayak gitu. Berarti terakhir itu setahun lalu bang, sebelum sakit ya. Sebelum sakit kayak gitu, sebelum sakit sebelumnya itu. Ini kan ada kabar dari apa kayak omongan dari netizen, ada sangkut pautnya nggak sih teror itu dengan penyakit itu? Enggak, buat saya itu udah panggilan Allah, karena udah ketentuan. Kita dikejar orang yang mati, nggak dikejar orang yang mati, orang sakit yang mati, orang sehat juga mati gitu. Karena buat saya tuh masa depan manusia cuma satu, kematian udah itu aja kayak gitu. Sedih ya, wajar ya manusia ya gitu. Cuman ya kita kembali lagi toh, kita bakalan nunggu waktu gitu. Gue juga bakalan kayak lu nih kayak gitu. Makanya kalau jarak kuburan saya suka begitu. Ya Allah, ini bakalan kayak gini nih kayak gitu, mengingat kita akan kembali kepada Sang Holik. Jadi selama kena teror itu abang dan Ko Alfa nggak ada pikiran untuk mencari tahu atau gimana Enggak. ya, di lillahi ta'ala aja. Iya, lillahi ta'ala. Itu paling pantang kayak gitu. Pokoknya gitu, ya dijahatin orang kita bersyukur juga kayak gitu ya kan. Mungkin apa dosa kita berkurang kayak gitu. Ada orang jahat nih, kita jangan jahat lagi kayak gitu. Kalau kita jahatin lagi, kita nggak ada bedanya sama dia. Itu makanya Empok kita bilang kalau digilin orang udah bersyukur aja kayak gitu. Kalau kita nggak bersyukur, kita lawan itu, kita balas itu, nggak ada bedanya kita melihat, sama-sama jahat, sama-sama jolim kayak gitu. Ikhlasin aja kayak gitu. Bang Idung, sampai tadi hari ini juga banyak fans juga yang datang dari jauh. Kemarin dari Aceh, hari ini dari Makassar, menyempatkan untuk hadir di sini gitu. Ini seperti apa ini? Kemarin ada yang dari Aceh bawa Al-Quran sama ini nih dedikasi. Sampai dia mau ngatamin Quran nih, ngaji lama juga tuh di sini. Dia bilang mimpi-mimpi mulu gitu, dia sayang banget sama Mpok katanya gitu. Walaupun nggak ketemu waktu masih masa-masa hidupnya, dia nggak bisa ketemu, tapi dia ada panggilan secara batinia gitu. Gua harus ke tempat Mpok nih, gua harus doain kayak gitu. Gua harus berbaik, baik banget itu orang kayak gitu. Mpok dikasih Al-Quran, dia bilang kan orangnya udah nggak ada, ini udah nggak bisa sayang baca ya, dia bilang gitu. Dan mungkin juga nih buat yang khataman baca itu kali, kita nggak tahu gitu ya kan. Itu mungkin Allah yang tuntun dia kesini kayak gitu. Mungkin dengan doanya dia juga kok lebih. Karena orang lain Terakhir bang, itu masalah yang Mpok ngasih ambulan bang, boleh diceritain bang ke masjid itu kenapa Iya, bang? jadi setiap kita lewat masjid nih kemana gitu, awalnya sih ini Baba meninggal. Baba meninggal nungguin mobil lama banget ya kan. Ini lama banget datang mobil Pak. Ya Allah gitu, hatinya ngenes dia gitu ya, bapak gue pakai mobil bak kayak gitu ya kan. Emang kan fasilitas di masjid ini kan belum ada ambulan kayak gitu. Akhirnya Mpok bilang gini, setiap lewat masjidnya sambil kerja Pak, kita berdoanya ngapain ini, mudah-mudahan dapat kerjaan, dapat job gitu, dapat rezeki, kita beliin mobil ambulan di masjid kayak gitu. Ya udah bismillah, doain ya kata dia gitu, mudah-mudahan dapat kerjaan. Dengan omongan Mpok, ucapan itu sekitar 1 bulan yang akan datang tuh mau dapat iklan suatu produk tuh, dapat iklan Pak, udah dapat iklan gini-gini gitu kan, masih dipegang manajer yang lain tuh gitu, dapat iklan. Akhirnya rezekinya masuk, ngomong tuh sama saya, Pak ini rezeki udah masuk, ya udah beliin, orang udah niat jangan dimakan, dia bilang gitu. Kalau dimakan itu bukan hak kita, karena udah niat gitu, udah najar. Kalau ada rezeki masuk nih awal, lu mau beliin mobil ambulan, ternyata tuh dengan Mpok dapet rezeki, beli mobil ambulan masih lebih. Akhirnya beli karpet buat musola, beli karpet musola masih lebih, beli kubahnya gitu, beli kubah buat di musola lagi gitu. Dia bilang begini, ini juga nanti bakalan gua pakai Pak kayak gitu. Sama Mak, ini juga bakalan kita pakai kayak gitu. Akhirnya kan di sini nih ada beberapa media gitu nyaksiin waktu penyerahan ambulan, mungkin masih bisa dilihat. Akhirnya Mpok bilang begini, apa saya ini mobil ambulan saya serahin buat warga Ciganjur, khususnya buat warga Masjid Al Anwar kayak gitu, di RW sekian. Boleh dipakai buat jenazah, boleh dipakai buat orang sakit, boleh dipakai buat orang melahirkan gitu kata Mpok. Boleh juga dipakai buat orang kondangan kalau dia nggak malu gitu ya Mpok. Silakan pakai kalau dia nggak malu gitu. Sambil ngebanyol kan, dia mau banyolan begitu. Akhirnya kita kasih tuh ambulan 2
duitnya ya harus habis karena kan emang udah niat duit sedekah itu. Kalau kita makan ini mah jangan terjadi sumpah itu duit, jadi kagak halal buat kita. Silakan habisin buat sedekah kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah kemarin empok naikin, emang dia udah niatnya begitu. Akhirnya udah naikin, jadi disiapin mobil ambulan yang bagus juga tuh. Saya nggak kasih, emang pesennya begitu amanahnya. Gue bakalan naik itu, kata dia gitu. Ya ini juga tuh hati tuh, karena sih ya Allah, apa bener juga ucapannya kayak gitu, mau meninggal dari Jumat, mau naik mobil ini, kayak gitu. Ya Tapi kalau ngomong asal nyeplos. tapi dasarnya mobil ambulans itu diwakafkan untuk almarhum orang tuanya. Iya wakaf Pertama buat, kalinya. iya apa halanya buat almarhum almarhumah mau buat keluarga kayak gitu, buat keluarga ini kayak gitu, buat keluarga yang ada di sini kayak gitu. Manfaatnya banyak. Awal pertama itu mobil ambulan ada di masjid, udah ada yang meninggal, jadi kepake. Cukup? Ya. Oke, Makasih banyak Bang makasih. Idris. Makasih Bang. Silet. So, then, Silet.